Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menyatakan jika semua warga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan. Namun fakta di lapangan mengapa berbeda, seolah kebijakan terkesan mendua. Secara parsial sekolah di Sumsel memang gratis, namun yang berbayar juga masih eksis. Padahal itu sekolah negeri. Apakah mereka lebih unggul dan lebih berprestasi? Inilah suara Sriwijaya. Sekolah negeri berbayar, lebih unggulkah mereka? Telah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan untuk membahas tema kali ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Magdat Hatim M. Hum, Sekretaris Dewan Pendidikan Sumsel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir pemerhati pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Salman Rasidin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa ada di rumah tentunya kami pun menghimbau pada pemirsa untuk menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan ini untuk mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik untuk menyaksikan siaran melalui siaran digital. Dan kami informasikan juga bahwasannya pemirsa dapat mengikuti dialog interaktif yang dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Baik, dan kita akan membahas terkait dengan sekolah negeri yang berbayar, lebih unggulkah mereka? Saya akan memulai pertanyaan dengan mengapa ada sekolah negeri yang berbayar dan tidak berbayar, Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Magdat terlebih dahulu. Saya izin lepasin. Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Kita memiliki banyak regulasi tentang pendidikan. Yang terutama yang kaitannya dengan berbayar ini adalah tentang peraturan Menteri nomor 75 tahun 2016. Di sana memang dinyatakan ada 3 cara yang harus dilakukan. Yang pertama yang disebut dengan bantuan. Jadi ada istilah untuk pembayaran ini ya kaitannya dengan bantuan. Yang kedua disebut dengan pungutan. Dan yang ketiga disebut dengan sumbangan. Nah, barangkali hal ini yang belum dipahami oleh masyarakat sekolah, masyarakat pendidikan. Kalau ini benar-benar dipahami baik oleh pihak sekolah maupun pihak komite sekolah, mungkin kata berbayarnya akan terasa lebih bijak gitu, lebih berkeadilan. Yang dimaksud dengan bantuan ini di Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Yang dimaksud dengan bantuan itu adalah pemberian dari stakeholder, dari pemangku kepentingan sekolah, itu bukan dari orang tua, tentu dengan kesepakatan bersama. Bentuk bantuannya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, itu bantuan. Yang kedua pungutan. Pungutan kalau di Permendikbud 75 itu definisinya adalah penarikan uang oleh pihak sekolah kepada peserta didik, kepada orang tua atau walinya dengan terikat jumlah dan waktu. Ya, artinya dari pusat sendiri sebenarnya sudah diakomodasi bahwa adanya pungutan. Dan yang ketiga ini yang disebut dengan sumbangan. Sumbangan adalah pemberian. Sekali lagi, berbeda ya. Sumbernya berbeda. Pemberian dari pihak orang tua atau badan-badan lain untuk menunjang biaya operasional. Itu dan tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah dan tidak ada sanksi. Nah, mungkin berangkat dari kesalahan pemahaman terhadap 3 konsep ini, kita sering mendengar SPP komite, SPP komite. Betul. Kalau yang namanya SPP komite berarti orang tua tidak bayar, boleh bayarnya 2 bulan sekali dengan jumlah kemampuannya sendiri. Itu yang disebut dengan sumbangan berdasarkan Kemendikbud nomor 75. Baik. Berarti mungkin menurut saya kesalahpahaman terhadap pemahaman istilah-istilah ini. Baik, sebelum kita ke Bapak Salman Rasidin, kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Muhammad Abduzen, pakar pendidikan nasional, yang nanti akan tergabung melalui Zoom meeting bersama dengan kita. Baik, apakah sudah terhubung? Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Magdat. Pak Abdul, assalamualaikum. Baik, sehat Pak Abdul? Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan membahas terkait dengan isu sekolah negeri yang berbayar, lebih unggulkah mereka. Namun sebelum ke Pak Abdul, saya ingin kembali ke Pak Salman Rasidin terlebih dahulu. Pak, bagaimana menurut Bapak menyikapi ada sekolah yang berbayar dan tidak berbayar? Baik, terima kasih pihak TVRI. Berkaitan dengan bayar berbayar, ini satu ranah yang sangat sensitif sekali gitu ya.
Betul. Apalagi setelah dijelaskan oleh Pak Magdat tadi, ada pungutan, ada sumbangan, dan satu lagi tadi Ada bantuan. ada bantuan. Tetapi pada fakta di lapangan itu terkesan pungutan. Padahal sumber pengelolaan itu bisa jadi sumbangan tadi, bisa satu lagi dalam bentuk iuran, atau kalau pungutan itu udah jelas, ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya. Kalau yang berada di lapangan atas kesepakatan pihak sekolah dengan komite sekolah. Nah, yang jadi persoalan berbayar apa tidak, berapa besar pun apa tidak, apakah berbayar ini menjamin sekolah itu berkualitas, mendukung proses belajar mengajar. Output yang dikeluarkan itu kalau cuma biasa-biasa saja, inilah yang jadi persoalan di tengah masyarakat gitu. Yep. Aku sudah mengeluarkan duit besar, SPP sekian per bulan, uang masuk, PBDB ditentukan sekian. Meskipun ada negosiasi antara kepala sekolah, komite sekolah dengan orang tua atau wali murid. Itu berfluktuatif. Berapa Bapak mampu? Kalau dalam biodata orang tua si murid, dia tergolong ke pengusaha, tergolong ke pejabat, itu langsung aja melambung tinggi ketentuan yang ditentukan gitu. Untuk PBDB. Baik. Bukan untuk SPP gitu. Nah ini loh, kalau memang output, ya, lihat ke sekolah swasta, mereka berani bayar tinggi, kalau malah sekarang ada yang 20 juta untuk PBDB gitu. Dan SPP untuk bulanan itu jutaan juga. Tetapi mereka berani memasukkan dengan membayar itu, mereka betul-betul merasa puas, jaminan outputnya itu bisa dilempar kemana saja gitu. Baik. Mau ke luar negeri, mau di dalam negeri, universitas yang berkualitas gitu. Baik. Kalau tadi Pak Magdat menjelaskan terkait dengan iuran, bantuan, dan juga sumbangan. Ini terkait dengan kualitas. Saya ingin ke Pak Abdu terlebih dahulu. Pak Abdu, bagaimana Bapak melihat fenomena yang terjadi? Ada sekolah negeri yang berbayar dan yang tidak berbayar, Pak Abdu. Nah, kalau yang berbayar dan tidak berbayar itu, pertama kita harus lihat bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, untuk sekolah menengah itu SMA, SMK itu di bawah tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Kemudian untuk pendidikan dasar SMP dan SD itu di bawah tanggung jawab pemerintahan kabupaten kota. Nah, mungkin saja perbedaan yang berbayar tidak berbayar tergantung misalnya itu kebijakan pemerintah kota atau kebijakan pemerintah provinsi gitu. Itu kenyataannya karena masing-masing itu pemerintah daerah ini pada levelnya itu memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap itu. Dan misalnya kalau SMP dan pendidikan dasar itu seharusnya memang harus gratis karena undang-undang sudah mengatakan bahwa wajib Wajib belajar. wajib untuk pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar itu SD SMP. Nah, sementara pemerintah provinsi itu undang-undangnya belum ada menetapkan untuk wajib belajar 12 tahun. Jadi mereka punya peluang untuk menarik bayaran dari orang tua. Nah, tetapi yang ingin saya tekankan, spirit dari Undang-Undang Dasar 45 tadi yang disebutkan, yang Anda baca di awal itu kan disebutkan pada pasal 31, pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pemerintah menyelenggarakan, jadi yang menyelenggarakan itu mestinya yang bertanggung jawab. Ya, satu. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 untuk pendidikan tinggi, itu dijabarkan bahwa tanggung jawab pembiayaan itu ialah pemerintah dan masyarakat. Nah, ini yang menjadi pijakan atau dasar untuk pemerintah atau sekolah atau pemerintah daerah itu menarik uang dari orang tua, ya. Padahal sebenarnya partisipasi masyarakat di dalam pendanaan pendidikan itu harusnya bersifat kedermawanan, sukarela, ya, apa istilahnya itu,
itu. Jadi bukan sesuatu yang harus ditetapkan secara Pak Abdu, pasti begitu. Pak Abdu, Ya. tapi Ya. yang terjadi di lapangan adalah masyarakat itu ditarik pungutan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing sekolah. Harus membayar dengan nominal tertentu yang jumlahnya ditentukan oleh pihak sekolah, dalam jangka waktu juga yang ditentukan oleh pihak sekolah. Itu seperti apa? Itu biasanya hasil perselingkuhan antara komite sekolah dengan pihak manajemen sekolah. Ya, idealnya itu sebetulnya tidak boleh begitu. Jadi idealnya seharusnya kalau itu sekolah negeri, spirit undang-undangnya itu harus semurah mungkin dan sedapat mungkin itu gratis. Nah, lalu terkait dengan ini dengan kualitas bagaimana? Meskipun sekolah miskin, sekolah bayarannya rendah, ataupun sekolah tinggi, kualitas itu bukan pada uang, bukan pada pembayaran itu. Di Indonesia ini sudah diasumsikan dulu sebelum ada Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005, itu diasumsikan bahwa pendidikan itu rendah karena guru-guru banyak miskin, khususnya sekolah negeri. Tapi setelah ada tunjangan profesi, ya tunjangan profesi yang besarnya 1 kali gaji guru, ternyata hasil penelitian oleh World Bank, Bank Dunia, ya tunjangan profesi yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang sudah tersertifikasi itu tidak berpengaruh kepada kualitas guru dalam mengajar, tidak berpengaruh kepada prestasi murid di dalam belajar. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa faktor uang itu memang sangat penting, tapi dia bukan yang pertama dan terutama. Nah, kita sudah diajari oleh Laskar Pelangi. Mungkin kita masyarakat juga tahu. Laskar Pelangi itu kan tergantung pada ibu muslimah yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, gedung sekolahnya yang hampir roboh, tetapi kualitas muridnya sangat bagus. Baik. Dan penerapan multikulturalismenya juga bagus. Baik, Pak Abdu, kita akan membahas lebih lanjut, namun saya ingin ke Pak Magdat terlebih dahulu. Pak Magdat, tadi dikatakan ada bantuan, ada sumbangan dan juga ada iuran. Saya lihat bahwasannya penarikan itu harusnya bersifat situasional dan juga tidak dipaksakan. Namun karena tadi terkesan dipaksakan, artinya ada maladministrasi atau interpretasi yang salah terhadap kebijakan ataupun undang-undang. Setuju. Tadi Pak Saman sudah mengungkapkan ada kasus yang untuk penerimaan peserta didik baru sudah harus membayar. Iya. Bahkan nominalnya sampai 20 juta. Dan itu melanggar Perda nomor 8 tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Di sana dinyatakan sekali bahwa untuk PPDB di Permendikbud juga ada, Permendikbud nomor 8 tahun 2019. Tidak boleh ada pemungutan yang berkaitan dengan PPDB di sekolah-sekolah penerima BOS dan program sekolah gratis. Tidak boleh ada. Jadi itu tadi Pak Abdul bilang ada perselingkuhan, entah perselingkuhan antara apa. Jadi ada saya kira ini mungkin kurang banyak membaca barangkali ya. Ada regulasi yang dari Pergubnya sudah ada, PSG, sistem pendidikan sekolah gratis, ada dari DPR itu namanya nomor 8 tahun 2019 sudah diatur semua tentang pelaksanaan pendidikan. Baik. Perda ini ya. Mereka kurang membaca atau pihak yang bersangkutan kurang mensosialisasikan, Pak? Berarti ada dua kemungkinan ya. Pertama, kalau kurang membaca regulasi, malas. Kedua, kalau dia sudah membaca dan tahu, jahat. Betul. Jahat berarti kan. Karena ada peluang sebenarnya bisa diatur. Kan kita punya Pergub nomor 42 tahun 2017 tentang sistem pendidikan sekolah gratis itu. Itu memungkinkan kalau ada program khusus. Jadi sekolah-sekolah itu memiliki program khusus yang nanti oleh Pak Saman akan dilihat sebagai prestasi internasional, prestasi nasional, kemudian dari akreditasinya juga harus yang paling baik, begitu kan, sehingga masyarakat tidak akan ragu memberi sumbangan, bukan iuran ya, tapi mungkin juga dalam bentuk pungutan juga tidak keberatan kalau memang anaknya nanti belum lulus saja sudah bakalan diterima di sekolah-sekolah perguruan tinggi yang favorit kan. Baik.
Baik Pak Magdat, kita ke Pak Salman terlebih dahulu. Pak Salman, bagaimana orang bisa melihat sekolah yang berbayar ini biasanya diklasifikasikan sebagai sekolah unggulan? Nah, bagaimana indikator untuk menjadi atau dikatakan sebagai sekolah unggulan? Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun mengkritik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Hidup tidak mungkin tanpa perjuangan. Today is Monday. What day will it be in 4 days? C. Friday. Jawaban tepat 100. Regu C berhasil menjadi juara saja ya. Cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Ini saya ke Pak Salman terlebih dahulu. Pak Salman, ini sekolah berbayar ini biasanya diklasifikasikan sebagai sekolah unggulan. Nah, bagaimana mereka bisa mengklasifikasikan diri mereka itu sebagai sekolah unggulan? Apakah memang ada indikator tertentu? Beberapa, kalau tidak salah hampir 10 tahun yang lalu, memang ada yang mengklasifikasikan sekolah dia itu sebagai sekolah unggulan. Salah satu indikator banyak outputnya ditampung di perguruan tinggi cukup ternama. Katakanlah seperti UGM, UI, ITB, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengatakan sekolah unggul karena malah lebih dari 100%. Dah lucu kan? Lebih 100% ditampung di perguruan tinggi negeri. Artinya apa? Mereka dulu menyebutkan ada satu orang tuh bisa diterima di 2 atau 3 perguruan tinggi. Jadi mereka dengan bangga dengan hasil seperti itu, mereka mengklasifikasikan sebagai sekolah unggul. Sehingga mereka berani melakukan pungutan dengan bernego tadi dan menetapkan OSPP sekian, PBDB sekian. Setelah itu karena ada nuansa tertentu
ada kepentingan tertentu, sejumlah sekolah kepingin jadi sekolah unggul. Kenapa? Kalau nggak salah Permendikbud waktu itu membolehkan kalau memang ada keunggulan, boleh melakukan pungutan. Asal itu tidak memberatkan dan bisa, itulah langkah negosiasi dengan para orang tua. Tetapi setelah banyak sekolah ini jadi diunggulkan, justru malah sekolah swasta yang unggul secara nasional. Nah itu fakta gitu. Katakanlah di Palembang banyak sekolah unggul. Justru yang lebih berprestasi, walaupun IPK kumulatifnya akhir di kelas 12 itu tertinggi, justru ada yang dari Kayu-Wagung, ada yang dari Lubuk Linggau. Dengan catatan dalam tanda kutip, itu pun patut kami sebagai pemerhati diragukan. Kenapa? Sistem pendidikan sekarang ada yang dipaksakan nilai IPK-nya itu ditinggikan. Sehingga kepala sekolah dan dan wali murid dan guru terpaksa mengupgrade. Kalau nilai realnya itu hanya 5 di ujian akhir atau ujian mid semester, harus dinaikkan jadi 6,5. Apakah itu patut dikatakan sebagai sekolah unggul? Nilai yang dinaikkan seperti itu. Ini justru perlu dikaji ulang oleh yang berkepentingan dengan dunia pendidikan gitu. Orang tua berani bayar karena melihat outputnya itu. Tetapi setelah ada sejumlah sekolah yang diunggulkan dalam tanda kutip, hasilnya nggak apa-apa kok. Baik, Pak Salman, ini menarik. Ketika kita berbicara mengenai jaminan, apakah sekolah bisa menjamin output yang terbaik ketika orang tua telah membayar lebih kepada sekolah? Nah, tadi kita akan ke Pak Abdu terlebih dahulu. Pak Abdu. Siap. Baik, Pak Abdu tadi menarik ketika dikatakan spirit dari pendidikan ini diajarkan pula oleh Laskar Pelangi, di mana memang segala keterbatasan tidak membatasi semangat belajar mereka. Nah, apakah memang berbayar ataupun tidak berbayar harusnya sekolah tetap mengeluarkan output yang sama seperti itu? Ya, kualitas pendidikan itu tergantung pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu ditentukan oleh kecakapan guru. Ya. Jadi sebetulnya logika kita berbayar tidak berbayar itu sebetulnya tergantung kepada kesejahteraan guru kan, agar guru itu lebih nyaman, lebih bersemangat, lebih apa. Jadi fokusnya itu pada guru. Tapi tidak semua guru sebetulnya berpikir bahwa dia akan meningkatkan kualitas dirinya itu hanya ketika dibayar. Karena uang itu tidak memiliki sebab yang bersifat kausalitas dengan profesionalitas guru. Buktinya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan ditingkatkan tunjangan profesi, makin banyak duit gurunya, makin sibuk guru itu untuk melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan peningkatan kualitas dirinya. Jadi sebetulnya apa yang menentukan pada peningkatan kualitas guru itu? Sebetulnya pada ruh atau pada semangat atau pada spirit keguruan itu. Ya, di pesantren itu sudah diajarkan ya, di pesantren itu disebutkan alhamu minal madda. Ya, bahwa metode itu lebih penting daripada kurikulum. Tetapi al-mudarrisu ahamu minal maddah. Tetapi guru itu jauh lebih penting daripada metode. Nah, yang ketiga dikatakan al-mudarrisu ahamu ar-ruhul mudarrisu ahamu minal mudarrisu nafsihi. Jadi spirit atau semangat guru itu jauh lebih penting dari guru itu sendiri. Nah, bagaimana kita membangun semangat guru ini yang paling penting? Jadi pemerintah atau siapa saja penyelenggara pendidikan itu dia harus membangkitkan semangat guru itu apapun namanya, atau profesionalisme atau apa. Dan ini yang sangat jarang dilakukan oleh pemerintah bahkan sampai hari ini dengan program guru penggerak, sekolah penggerak itu. Menurut saya sasaran yang dituju itu juga bukan, hanya bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Nah, ini memang tidak mudah, oleh karena itu memerlukan keseriusan. Saya terus terang saja berharap untuk Provinsi Sumatera Selatan ini, pemerintah itu tidak usah terlalu banyak program yang sepertinya
mengawang-awang, real aja pada misalnya pada pendidikan dan pada kesehatan misalnya. Pendidikan itu tidak bisa diselenggarakan sebagaimana biasanya yang ada sekarang ini. Karena pendidikan kita ini, kalau ibarat bahasa dusun saya itu sudah rusak secucuan panjang. Ya. Jadi oleh karena itu harus ada suatu katakanlah revolusi yang mendasar, perubahan yang mendasar. Nah, perubahan itu antara lain menurut saya termasuk faktor pembayaran dan peningkatan kualitas guru itu. Itu pertanda keseriusan pemerintah. Kalau pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas pendidikan, dia harus perhatikan dua faktor itu. Pertama, peningkatan kualitas guru, yang kedua adalah faktor pembiayaan. Baik, Pak Abdul, pembiayaan itu terkait dengan akses. Pak Abdul, kita akan membahas lebih lanjut. Namun usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Baby, what you do, where you at, you got plans, Saturday, I sip and wait, in a row, I look too good to be alone, my house clean, my pool, just say, smooth like a newborn, we should be dancing, romancing, in the east wing, in the west wing of this mansion, what's happening? Are you ready to games? Every word that I say is coming straight from the Lord. So if you try to lay in this heart, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. That you feel the way I feel, that you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming true. Ooh, you're so sweet, so tight. I wanna buy it unless you like. If you smoke, I got a head. And if you hungry, girl, I got a family. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love that could be making. We're talking kissing, clothing, rose petal in the bathtub, but the jump in the bubbling. Are you playing the games? Every word that I say is coming straight from the Lord. So if you try to lay in the sun, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. That you feel the way I feel, that you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming true. I need you, baby. I got to see you, baby. Girl, I'm trying to give you this. I'ma leave the door open, baby. I'ma leave the door open, girl. That I'm happy that you feel the way I feel, that you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming true. Tell me that you're coming true. Girl, I'm here just waiting for you. Come on over, I adore you. I'm waiting
Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Suara Sriwijaya. Jadi kita akan ke Pak Salman terlebih dahulu. Tadi dikatakan Pak Abdu bahwasannya sebagian besar dari uang yang dikumpulkan dari masyarakat atau orang tua ini digunakan sebagai menambah penghasilan guru. Selain digunakan sebagai biaya operasional. Lantas apa gunanya bantuan operasional sekolah, sertifikasi guru yang jelas telah menambah penghasilan guru, Pak Salman? Ya, saya sangat setuju apa yang dijelaskan oleh Pak Abdu tadi. Kalau nggak salah ada 3 yang terakhir roh. Berkaitan dengan semangat, spirit sang guru dalam proses belajar mengajar. Saya sangat setuju sekali gitu. Cuma faktanya, apakah seluruhnya guru yang demikian? Itu yang jadi persoalan satu. Yang kedua, ada pungutan yang ditetapkan katakanlah selingkuh antara kepala sekolah dengan komite sekolah dengan menentukan sekian. Memang waktu itu cukup masuk akal gitu. Kenapa? Pertama, jam tugas guru bertambah. Yang biasanya hanya sampai jam 1 atau jam 2, ini sampai jam 4 atau jam 5. Baik. Mereka menamakan boarding school. Bahkan ada 1 tahun siswa itu diinapkan di asrama. Sampai malam pun, sampai tanfis pun juga ada di sana. Kita oke, setuju. Nah, memang outputnya dari gemblengan itu lumayan. Tetapi yang ikut-ikutan ini yang jadi persoalan. Apakah sesuai pungutan yang diminta atau yang ditarik atau yang dinegokan dengan para orang tua dan wali murid itu sesuai dengan output itu tadi? Baik, sebagai seorang pemerhati pendidikan sudah sesuai atau belum menurut Saya mengatakan belum. Jauh panggang dari api. Apa indikator belumnya itu Pak, belum tercapai? Karena pertama, maaf ngomong, justru banyak yang masuk perguruan tinggi. Baik. Itu satu. Yang kedua, justru sekarang banyak pengangguran loh dari SMA. Justru yang sekarang lebih banyak itu dilirik itu SMK PK tadi, program khususku tadi. SMK unggulan. Sekarang ada lagi di hangat-hangatnya SMK, baik itu swasta maupun negeri. Swasta pun juga ada SMK unggulan gitu. Nah ini yang jadi persoalan. Salah satu indikasinya kan itu. Baik, Pak Salman, kita melanjutkan. Kita terima telepon dari pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Halo. Halo, dengan siapa? Ya, dengan siapa di mana? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Ibu Ruri di Pelaju. Baik, Ibu Ruli. Silakan dengan pertanyaan Bu Ruli. Assalamualaikum Bapak yang hadir di TVRI sore hari ini. Waalaikumsalam. Kalau saya sebagai masyarakat biasa, sebagai ibu rumah tangga, kalau saya menilai sekolah unggulan berbayar, itu saya rasa sah-sah saja kalau dari kepala sekolahnya, gurunya, wali kelasnya, maupun wali murid dan muridnya digunakan untuk pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, wajar-wajar. Nah, asalkan itulah, pada prinsipnya kita harus jujur. Kepala sekolah, guru, wali murid, dan murid juga.
Jangan untuk gaya-gayahan, seperti kata Bapak Abdul tadi. Banyak yang sekarang ini perselingkuhan, baik dari kepala sekolah maupun wali murid, wali kelas, dan muridnya juga. Merasa gagah, saya anak pejabat, saya anak orang kaya, masuk ke sekolah. Tapi bukan untuk belajar, untuk gaya-gayahan. Nah, di sekolah juga macam pemerintah, kalau memang ada yang tidak mampu, memang dia anaknya berkualitas baik kenapa tidak bisa diikut sertakan seandainya kan mau dipungut biaya, apa yang mau dipungut biaya sementara orang tuanya tidak berpenghasilan yang sesuai. Ini kebanyakan bukan itu, Pak. Sekarang ini banyak juga dari wali murid yang berusaha anaknya mendekatkan diri kepada wali kelas, terus mulai lagi ke kepala sekolah. Nah, karena anaknya tidak berhasil, tidak diterima, sehingga saling menyalahkan. Padahal perselingkuhan itu, seperti kata Bapak, itu kan sudah disukai, sama-sama suka. Baik. Nah, itu jadi baliknya lagi, Baik, kita Ibu harus Ruli. menanamkan akhlak Baik, Ibu kepada Ruli. kepala sekolah, kepada guru, wali Baik. kelas, wali murid, dan murid. Baik, terima Kalau kasih Bu akhlaknya Ruli. baik, jujur, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Ruli. Ini saya langsung ke dari Dewan. Baik, sama-sama Bu Ruli. Ini langsung ke Dewan Pendidikan Sumsel. Bagaimana melihat fenomena yang terjadi di lapangan, Bapak? Ya, Ini artinya ini terjadi kesenjangan antara yang ingin masuk ke sekolah yang dikatakan unggulan dengan sekolah yang tidak dikatakan unggulan. ya, di tingkat pusat ada peraturan tentang penerimaan peserta didik baru dengan 4 cara, Pak. Dengan 4 cara. Yang pertama zonasi. Zonasi itu harus 50% minimal. Jadi anak-anak yang berada di sekitar sekolah harus diterima. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi ini anak-anak yang tidak mampu. Baik. Anak-anak yang tidak mampu harus ditampung minimal 15%. Kemudian ada pindahan. Karena orang tuanya pindah kerja, entah dia PNS, dia dari TNI, bisa masuk sana. Dan yang keempat ini prestasi. Nah, ini yang mungkin yang bisa kita jadikan solusi. Prestasi ini bisa 15% ditampung menjadi solusi sekolah unggulan tanda petik. Misalnya gini, SMA ini diberi tugas unggulannya di musik. Anak-anak yang punya prestasi musik, tidak usah dilihat lagi apanya nanti, silakan masuk di sana. 15%, maka ketika ada kegiatan-kegiatan musik, sekolah itu akan unggul. Sementara memang masyarakat kan beranggapan bahwa yang namanya unggul itu pintar matematik, pintar bahasa Inggris, pintar logika. Iya. Padahal kan yang namanya unggul, pintar musik, mereka ini adalah anak-anak yang unggul. Baik. Karena bisa berolahraga itu juga unggul. Doktrin pada pintar secara eksakta itu yang masih kesalahannya. terjadi di masyarakat. Itu yang salah. Masyarakat beranggapan bahwa yang pintar, anak matematik, pintar logika, pintar bahasa Inggris, itu yang dianggap. Padahal pintar menari itu pun unggul. Baik. Pintar mengaji itu unggul. Pintar silat juga unggul. Baik. Harusnya masyarakat diarahkan ke sana. Baik, terima kasih Pak Magdar. Kita beralih ke Pak Abdu. Pak Abdu. Baik, Pak Abdu. Ya, siap. Baik, Pak Abdu, kalau kita melihat di kota lainnya, seperti Jakarta misalnya, ada sekolah unggulan yang memang dikatakan unggulan, memiliki prestasi yang lebih, namun tetap gratis. Berbeda dengan Sumatera Selatan. Bagaimana Pak Abdu melihat kebijakan yang berbeda dari provinsi ini? Ya, itu tadi pertama karena itu kan otoritas pemerintah daerah kan. Kalau kita lihat anggaran pemerintah DKI Jakarta itu untuk pendidik itu sangat besar sekali, dan mereka ya relatif fokus lah pada pendidikan karena saya sedikit terlibat di situ. Nah, saya berharap sebetulnya Sumatera Selatan ini di bawah Pak Deru, karena saya melihat logika Pak Deru itu juga bagus gitu. Beberapa kali saya jadi narasumber seminar di Palembang itu sebetulnya cukup baik. Nah, mengimplementasikan pikiran-pikiran gubernur itu dan juga mungkin penggunaan pembiayaan itu harus ada satu strategi atau harus ada suatu kegiatan yang benar-benar menukik kepada peningkatan mutu. Nah, karena mutu ini juga seperti yang dikemukakan oleh Pak Magdar sama siapa tadi lupa nih, Bapak dari Pak Seriputu Salman dulu ya. dan Pak Magdar, Pak. Pak Salman ya juga. Saya terus terang saja kalau sudah berbicara tentang mutu dan unggulan itu, saya itu ingin merombak
membalik pikiran masyarakat itu seperti itu. Bahwa teori tentang kecerdasan akademis yang disebutkan dengan angka-angka itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk ya tadi seperti yang disebutkan Pak Mardad. Nah itu tidak bisa kalau sekedar diteorikan di perguruan tinggi lalu diceramakan. Itu harus betul-betul diimplementasikan menjadi kebijakan sekolah. Misalnya setiap wali kelas itu wajib memiliki peta kelas. Nah peta kelas itu menunjukkan siapa yang unggul ini, siapa yang kurang ini, siapa. Nah itulah yang kemudian kita arahkan sehingga unggul itu nanti lebih bervariasi. Dan saya terus terang sekarang sedang berpikir sebaiknya sekolah itu kita ukur dengan mereka bisa hidup dan bekerja nggak begitu tamat sekolah itu untuk level tertentu. Misalnya level sekolah menengah lah. Dia akan jadi apa? Nah itu fokus ke situ. Sekarang Pak Salman ya harus diketahui bahwa yang angka pengangguran lulusan sekolah ini yang lebih besar justru lulusan SMK. Kan lucu kan? Kita menyiapkan mereka untuk bekerja, tetapi yang justru yang banyak nganggur itu lulusan SMK. Baik. Nah ini. Baik. Ini kan artinya ada yang ya. Baik, gitu. Pak Abdu, terima kasih Pak Abdu. Baik, Ya, ini kita berbicara tadi terkait dengan kualitas berbayar dan tidak berbayar. Sebetulnya memang output yang dikeluarkan kalau kita melihat sekolah yang mengunggulkan diri, ini tidak linear dengan pembayaran yang diberikan oleh orang tua wali. Dari Dewan Pendidikan Sumsel sendiri, bagaimana melihat solusi terbaik yang sebetulnya bisa dilakukan untuk masalah ini, Pak? Mungkin salah satu yang mungkin dapat kita lakukan seperti yang pernah kami rapatkan di Dewan Pendidikan, adanya revisi Pergub tentang pendidikan sekolah gratis, program sekolah gratis. Jadi selama ini dipukul rata, gratis begitu. Mungkin perlu ada PSG berkeadilan. PSG berkeadilan artinya untuk masyarakat yang memang orang tuanya berpenghasilan tinggi perlu diberi tugas untuk membantu begitu. Seperti di Undang-Undang Dasar 45 kan. Namun tidak diberatkan seperti itu. Tidak diberatkan, tapi kalau memang sekolah seperti Bu Riri bilang tadi, masyarakat melihat hasilnya baik, dilakukan dengan baik, rasanya setiap orang tua akan ikhlas memberikan perlu subsidi silang antara yang punya dengan yang tidak. Istilah lain itu adalah subsidi silang. Jadi bergradasi. Sebelum lanjut Pak, berarti harus ada penilaian output yang jelas yang harus dilakukan bahwasanya mereka layak untuk mengambil pungutan seperti itu. Harusnya kita punya indikator penilaian yang tepat bahwasanya sekolah ini berhak untuk mengambil pungutan. Memang dari regulasinya ada, Pak. Dari regulasinya seperti dari tadi Kemendikbud nomor 75 tahun 2016 membolehkan adanya pungutan sepanjang ada kejelasan. Tapi sekali lagi kalau disebut pungutan itu terikat waktu dan terikat jumlah. Baik. Kalau dibentengi oleh PSG Pergub nanti berkeadilan tentu jauh lebih bagus. Baik. Dari Pak Salman sendiri, bagaimana solusi terbaik yang bisa dilakukan? Solusi yang terbaik, saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Abdul, semangat. Sehingga betul-betul kualitas. Guru itu bersemangat. Kalau boleh jujur, guru-guru yang punya talenta, maaf yang dalam pegawai negeri sekarang, yang betul-betul talenta mendidik, bukan mengajar, kalau boleh dikatakan Pak Mardad mungkin bisa marah gitu. Tidak sampai 50%. Mereka cuma mengajar. Sudah selesai. Baik. Tetapi yang betul-betul berharap SDM yang berkualitas bisa dikatakan unggul itu dalam proses pendidikan, mendidik, bukan mengajar. Baik, jadi spirit pendidikannya harus ada dan harus hadir. Harus ada. Itu justru yang banyak sekarang. Baik, saya kasihan guru-guru honor yang sudah 10 tahun punya talenta mendidik, tetapi mereka tidak direkrut oleh jadi pegawai negeri. Pak Salman, terakhir kita ke Pak Abdu. Pak Abdu, bagaimana solusi terbaik untuk masalah ini, Pak Abdu? Ya, saya kira pendidikan itu harus diutamakan oleh pemerintah. Karena tidak bisa tidak, kita itu harus pemerintah yang punya concern yang utama di dalam perombakan. Baik, singkat saja Pak Abdu, bagaimana solusi terbaik Pak Abdu yang bisa dilakukan Pak Abdu? Ya, pertama tingkatkan profesionalisme guru dengan program-program pelatihan yang bagus. Yang kedua, rendahkan biaya pendidikan serendah-rendahnya kalau bisa gratis. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Abdu telah hadir di Suara Sriwijaya membahas terkait dengan sekolah negeri berbayar.
juga Pak Magda dan Pak Salman Rasidin. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Rasanya kurang lama waktu kita untuk ngobrol membahas tentang hal ini. Semoga tentunya pemirsa di rumah dapat mengambil sisi terbaik dari dialog hari ini. Dan kami mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menyaksikan program kami melalui siaran digital. Akhir kata saya Fi Al Faruq mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.